Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monira, jurusan Budidaya Perairan angkatan 2018 dengan NIM 180254243004. Baik, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari mata kuliah Fisiologi Tingkah Laku Larva oleh Bapak Wiwin Kusuma Atmaja Putra. Ada 5 pertanyaan di sini yang akan dipaparkan melalui presentasi PowerPoint. Nah, yaitu mengenai pencernaan pada larva ikan. Adapun yang dipertanyakan nomor 1 yaitu bagaimana gambaran pembentukan saluran digesti pada ikan laut, tawar, dan udang. Sebelumnya kita ketahui bahwa digesti itu adalah perombakan makanan dari molekul yang kompleks menjadi molekul sederhana dalam bentuk glukosa, asam lemak, dan gliserol, serta nutrisi-nutrisi lain. Sedangkan zat-zat yang dibutuhkan dan yang akan diabsorpsikan melalui darah juga akan dialirkan ke seluruh tubuh untuk keperluan metabolisme. Proses digesti pakan yang diperoleh ikan akan dimulai dari mulut, kemudian dilanjutkan ke esofagus, lalu ke lambung, selanjutnya intestin, dan saluran pengeluaran bahan sisa. Perbedaan kualitas pakan akan perbedaan komponen penyusun pakan, dan perbedaan ini akan berakibat pada perbedaan laju dan kemampuan digesti pakan menurut Mujiman tahun 1984. Nah, proses digesti pakan yang diperoleh ikan akan dimulai dari lambung dan dilanjutkan pada intestin yang akan berakhir pada anus yang merupakan pembuangan bahan sisa. Proses digesti yang terjadi dalam lambung dapat diukur dari laju pengosongan lambung. Laju digesti atau laju pengosongan lambung selain dipengaruhi oleh temperatur air, juga dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi. Perbedaan kualitas pakan akan menyebabkan perbedaan komponen penyusun, dan perbedaan ini akan berakibat pada perbedaan laju dan kemampuan digesti pakan. Nah, laju digesti pakan ini adalah laju kecepatan pemecahan molekul makanan dari tubuh ikan menjadi molekul yang kompleks ke molekul yang lebih sederhana dan kemudian akan diabsorpsi oleh tubuh ikan menurut Murtijo 2001. Proses digesti pada sistem pencernaan ikan tersebut akan melibatkan enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh tubuh. Hasil proses digesti berupa asam amino, asam lemak, dan monosakarida yang akan diabsorpsi oleh epitel intestin, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh oleh sistem sirkulasi menurut Kay tahun 1998. Nah, proses digesti yang terjadi dalam lambung dapat diukur dengan mengetahui laju pengosongan lambung. Laju digesti dipengaruhi oleh faktor fisiologis dan lingkungan. Suhu tubuh, kesehatan, ukuran makanan, dan stres berakibat pada menurunnya efisiensi pakan dan pengambilan nutrisi. Nah, selain itu, menurut Yuwono 2001, digesti dimulai dari usus depan selama 1-2 jam. Nah, kemudian menuju usus tengah di mana keberadaan pakan mencapai tingkat optimum 5 jam setelah proses makan dimulai. Laju digesti pada umumnya berkorelasi dengan laju metabolisme ikan. Nah, adapun sumber dari jawaban nomor 1 ini mengenai digesti ikan ada 2, yaitu dapat dilihat pada PowerPoint. Nah, kemudian saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu mengenai bagaimana kondisi enzim pada fase larva dan dewasa ikan. Nah, untuk pertama yang kita bahas yaitu pada larva ikan. Nah, pada larva, aktivitas enzimatik pada sistem pencernaan larva stadia awal umumnya masih sangat sederhana ya. Diduga sangat terkait dengan kemampuan larva untuk mencerna pakan yang dikonsumsinya itu menurut Suryanti 2002. Dikatakan pula bahwa enzim protease, amilase, dan lipase merupakan indikator biologis untuk mengetahui kemampuan larva dalam mencerna pakan yang diterimanya. Nah, stadia awal larva ikan pada saat mulai menerima ransum
pakan eksogen merupakan masa kritis yang seringkali menyebabkan kematian massal, menurut Afifah et al. 2010. Untuk kesesuaian jenis, ukuran, dan kandungan nutrisi pakan awal perlu diketahui dalam hubungannya dengan aktivitas enzim pencernaan yang akan berdampak pada pertumbuhan. Nah, untuk larva ikan, alat pencernaannya itu masih sangat sederhana, relatif pendek, dan belum berdiferensiasi, atau menurut Stroban dan Dabrowski tahun 1979. Kemudian dengan bertambahnya umur, melalui diferensiasi alat pencernaan, larva ikan akan berubah perlahan-lahan memasuki stadia dengan habitat pemangsaan yang spesifik, itu menurut Hofer dan Udin 1985. Nah, untuk perkembangan tersebut selain terjadi secara morfologis atau anatomis, juga secara fisiologis, yakni perkembangan enzim-enzim pencernaan dan aktivitasnya. Kemampuan larva ikan untuk mengkonsumsi pakan buatan secara optimal sangat tergantung pada ketersediaan enzim pencernaan. Jadi, struktur morfologi saluran pencernaan yang masih sederhana berkorelasi dengan rendahnya produksi enzim-enzim pencernaan. Ini menurut Lauf dan Hofer 1984. Dan ini merupakan masalah utama dalam pemberian pakan bagi larva pada stadium awal, menurut Kawai dan Ikeda tahun 1973. Adapun untuk ikan dewasa akan menghasilkan enzim pencernaan protease, amilase, dan lipase pada ikan lingkungan budidaya air tawar, payau, dan laut. Nah, selain itu, ikan dewasa akan menghasilkan enzim endogenous lebih tinggi dibandingkan pada ikan ukuran benih atau larva tadi. Oleh karena itu, dibutuhkan pula enzim eksogenus untuk mempercepat proses hidrolisis. Enzim eksogenus berasal dari luar tubuh, misalnya itu diberikan melalui pakan. Nah, salah satu enzim eksogenus yang dapat diberikan adalah enzim hidrolitik. Menurut Bakhtiar 2015 menunjukkan dengan penambahan enzim hidrolitik dan probiotik pada pakan buatan dapat meningkatkan pertumbuhan dan dapat mengurangi rasio konversi pakan. Nah, ini bisa dilihat sumbernya, ada 2. Baik, selanjutnya kita lanjut soal nomor 3, yaitu faktor penghambat penyerapan nutrisi exogenous feeding larva. Nah, di sini saya akan menjawab. Menurut Tafarut, Manegel, dan Lin tahun 1988 dalam Effendi dan Hadiroseani 2002, tingkat kematian larva ikan, contohnya ikan betutu, dapat mencapai 90% pada larva berumur 4-5 hari, yaitu saat kuning telur dan butir minyak habis, serta larva sudah membutuhkan pakan dari luar. Menurut Topan et al. 2011, dalam Suryansyah 2012, pakan alami merupakan syarat utama yang harus disediakan untuk meningkatkan kelangsungan hidup larva ikan. Nah, pakan alami memiliki ukuran lebih kecil dari bukaan mulut larva ikan dan memiliki kandungan gizi yang baik, menurut Priyadi et al. 2010. Nah, fase larva merupakan fase kritis di mana kematian larva tertinggi terjadi pada fase awal ini. Hal ini itu disebabkan terjadi peralihan pemanfaatan makanan dari kuning telur endogenous feeding ke pemanfaatan pakan dari luar exogenous feeding. Nah, di sini bisa diartikan food habit untuk larva, yaitu kebiasaan makan larva itu kalau menurut exogenous feeding yaitu pakan yang berasal dari luar. Larva belum melakukan proses organogenesis secara sempurna seperti pembentukan bintik mata, bukaan mulut, dan lainnya. Ini yang menyebabkan biasanya larva mengalami fase kritis dan mengalami kematian karena belum terbentuknya organ secara sempurna. Ketidaksempurnaan dalam proses organogenesis dengan memanfaatkan energi dari kuning telur tadi atau endogenous feeding, nah ini akan mengakibatkan ketidakmampuan larva dalam memanfaatkan pakan dari luar menurut Effendi 2004. Nah, ketika ketidakmampuan ini terjadi, maka akan menyebabkan kematian diduga.
karena kemampuan larva untuk mengambil pakan dari luar itu rendah, yang berkaitan dengan pembentukan organ-organ pemangsaan yang rendah sebagai akibat dari penggunaan kuning telur yang tidak efisien. Nah, efisiensi pemanfaatan dilihat dari pemanfaatan kuning telur yang dikonversikan menjadi jaringan tubuh. Ini menurut Hemming dan Waddington tahun 1998 dan akan bernilai maksimal pada suhu normal menurut Blackster tahun 1969. Nah, ini sumber jawaban yang saya cari. Itu soal yang keempat, yaitu mengenai food habits larva, udang, dan bivalvia. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa food habits itu adalah kebiasaan makanan larva berarti. Apa saja yang dimakan oleh larva. Nah, untuk food habits larva udang pertama yang kita bahas, menurut Mujiman mengatakan bahwa semua jenis udang laut pada tingkat Nauplius belum membutuhkan makanan dari luar. Tetapi setelah fase zoea, dia aktif mencari makanan sendiri. Nah, aktif mencari makan ini disebabkan karena saluran pencernaan makanan telah sempurna. Makanannya itu bisa berupa fitoplankton dan zooplankton. Berdasarkan kebiasaan makannya, larva udang pada tingkat mesis dan post larva itu biasanya lebih menyukai makanan yang hidup seperti zooplankton, yaitu Nauplius artemia sp. Sebab selain kandungan nutrien tinggi, dia juga mudah dicerna oleh larva udang. Adapun 5 faktor utama penyebab terhambatnya pertumbuhan udang, yaitu faktor penentu tersebut adalah pertama itu ada genetika udang, selanjutnya kualitas dan karakter pakan, lalu padat penebaran, kemudian pencemaran dasar kolam dan sirkulasi yang tepat. Selanjutnya tadi mengenai food habits larva udang, sekarang food habit larva bivalvia. Pemberian pakan alami larva berupa alga. Nah, pada bivalvia berbeda dengan larva udang tadi. Kalau larva udang memakan fitoplankton dan zooplankton, sedangkan larva bivalvia itu pakan alaminya itu bisa berupa alga yang dikultur secara massal pada laboratorium pakan alami. Nah, jenis alga yang dikultur itu biasanya antara lain Isochrysis tahiti, I. galbana, Pavlova sp, Chaetoceros amami, C. simplex, C. mulleri, dan C. gracilis. Nah, pada laboratorium pakan alami, alga dikultur secara massal. Nah, untuk sumbernya kita bisa yang dilampirkan di bawah ini, sumber jawaban nomor 4. Nah, yang terakhir soal kelima, yaitu yang dipertanyakan di sini adalah mengapa larva dominan besar sendiri. Nah, hubungan antara suhu inkubasi dengan laju penyerapan kuning telur berbanding lurus pada kisaran suhu optimal menurut Kamler 1992. Nah, suhu ini sangat berpengaruh terhadap laju metabolisme hewan akuatik yang bersifat poikilotermal atau Evelfas dalam Kamler 1992. Nah, aktivitas metabolisme yang tinggi memerlukan energi yang besar sehingga laju penyerapan kuning telur menjadi lebih cepat. Pada suhu yang lebih rendah, aktivitas metabolik berjalan lebih lambat sehingga laju penyerapan kuning telurnya itu lebih kecil. Nah, laju penyerapan kuning telur yang lebih tinggi ini memungkinkan tersedianya energi yang lebih tinggi. Wojnarowicz dan Horvath 1980. Efisiensi merupakan banyaknya atau besarnya jaringan tubuh yang terbentuk dalam penyerapan kuning telur. Nah, nilai efisiensi pemanfaatan kuning telur embrio pada beberapa tingkat suhu yang berbeda relatif sama, yang berkisar antara 70 sampai 91% sampai 81,21%. Panjang embrio meningkat apabila telur ikan diinkubasi pada suhu rendah menurut Brom 1978. Suhu inkubasi telur yang lama itu akan memberikan kesempatan pada embrio untuk tumbuh lebih lama sebelum menetas. Akibatnya, ini pada saat embrio menetas akan menghasilkan larva yang lebih panjang. Ini menyebabkan mengapa larva itu lebih dominan, lebih besar sendiri. Panjang larva terbesar berada pada suhu alami sebesar 2,65 mm. Penetasan akan terjadi apabila panjang embrio melebihi kapasitas pembungkusnya.
Telur lebih cepat menetas pada suhu inkubasi sekitar 30 derajat Celcius, yaitu 27,41 jam setelah pembuahan. Nah, telur yang diinkubasi pada suhu tinggi akan menghasilkan larva yang lebih cepat menetas. Ini sumber untuk jawaban nomor 5, bisa dilihat di PowerPoint. Dan cukup sekian presentasi jawaban saya. Terima kasih dan maaf jika ada salah dan kurang dalam jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.